Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Berikut adalah alat dan bahan yang kita butuhkan selama praktikum analisa menggunakan spektrofotometer visual. Yang harus pertama kita lakukan adalah menimbang 3,5 gram amonium ferrosulfat untuk membuat larutan dengan konsentrasi Fe2+ sebanyak 10.000 ppm. Hal ini dilakukan dengan pelarutan menggunakan Aquades hingga 50 ml. Pelarutan juga dibutuhkan pengadukan agar dapat tercampur secara sempurna. Kemudian dimasukkan ke dalam labul 50 ml untuk mendapatkan volume yang akurat. Ditambahkan kembali Aquades untuk menambah volume larutan hingga 50 ml. Kemudian larutan yang sudah dibuat diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam gelas piala dengan kapasitas 50 ml. Selain itu, kita juga menambahkan reagen lain, yaitu larutan hidroksil amonium klorida sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur 5 ml. Kita juga menambahkan natrium asetat 0,2 molar agar menyesuaikan pH larutan menjadi di rentang pH 3-6. Menggunakan indikator pH universal dan dicek apakah sudah di rentang pH 3-6. Jika sudah, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk menambahkan 4 ml larutan 1,10 phenanthroline yang akan dimasukkan ke dalam gelas piala. Warna larutan akan berubah menjadi merah karena terbentuknya kompleks. Kemudian kita akan kocok hingga homogen. Larutan ini kemudian kita masukkan ke dalam tabung volumetrik bervolume 50 ml sehingga kita butuh melarutkannya lagi dengan Aquades. Kita top up dengan Aquades hingga volumenya mencapai 50 ml. Agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, gelas piala kita tambahkan Aquades terlebih dahulu agar semua larutan dapat tercampur dengan sempurna. Kemudian kita melakukan pengujian lambda maksimum dari larutan yang kita buat. Caranya adalah dengan mengambil sejumlah larutan yang sudah dibuat tadi dan dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian kita masukkan ke dalam alat spektrofotometer visual dan kita atur di rentang panjang gelombang 500-530 nanometer. Dari sini dapat terlihat bahwa absorbansi maksimal terdapat pada panjang gelombang, yaitu 512 nanometer dengan absorbansi 3,1. Selain itu, kita juga perlu membuat larutan lainnya dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 gram per liter dari larutan biang yang 10.000 ppm tadi. Kemudian kita buat juga kurva standarnya dengan cara memasukkan
masing-masing konsentrasi larutan ke dalam kuvet dan kita uji di alat spektrofotometer. Dari alat ini kita bisa mendapatkan persamaan standar dalam bentuk persamaan regresi. Dalam membuat kurva standar, panjang gelombang maksimum yang harus kita gunakan adalah lambda maksimum, yaitu 512 nanometer seperti yang sudah kita dapatkan tadi. Berikut adalah hasil dari persamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan Bx plus A, dengan masing-masing dari variabel tersebut dijelaskan pada video. Kemudian untuk menguji sampel yang mengandung Fe2+, kita berikan perlakuan yang sama dengan menambahkan 5 ml hidroksil amonium klorida dan kita atur hingga pH-nya 3-6 menggunakan CH3COONa. Kemudian kita tambahkan juga 4 ml larutan 1,10 fenantrolin dan kita larutkan hingga 50 ml. Berikan perlakuan yang sama dengan saat membuat larutan baku. Jangan lupa pada saat kita menguji sampel, kita juga menggunakan rentang panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum, yaitu 512 nanometer. Konsentrasi Fe2+ dapat dibaca dari kurva standar atau dihitung menggunakan persamaan regresinya. Dari percobaan ini kita dapat melihat bahwa sampel memiliki absorbansi 1,86, di mana absorbansi seharusnya hanya memiliki rentang antara 0 sampai 1. Jika hal ini terjadi, teman-teman bisa melakukan pengenceran terhadap sampel agar nilai absorbansinya tetap berada di dalam range dari kurva standar yang dibuat.